Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Tata Sumitra Wirasasmita, pembelajar kehidupan sepanjang masa. Pada diskusi kali ini, mari kita berdoa agar selalu mendapat tambahan ilmu yang barokah, yang dapat membuat kita lebih bijaksana. Pada sesi kali ini kita akan mulai dengan cerita berikut. Misalkan ada seorang mahasiswa habis ujian dan sebagainya, dengan senang hati dia kembali ke kota asalnya. Kembali ke kota asal berarti dia akan bertemu dengan keluarganya. Sesampai di kota asal, ibunya yang begitu perhatian bertanya dan menyambut dia dengan segala kegembiraan. Beliau bertanya, "Bagaimana belajarmu di Bandung? Apakah bahagia?" Pastinya seperti itu. Dia menjawab dan bercerita dengan penuh keriangan. Kemudian dia ditanya, "Bagaimana hasil belajarmu?" Kalau kita berbicara soal hasil belajar, berarti kita bicara soal IPK. Ini yang biasa diperoleh mahasiswa. Berapa IPK Muna? Nah, itu jawaban yang harus diberikan oleh anak kepada ibunya. Misalnya IPK anaknya itu adalah 3,12. Kemudian apakah ibunya cukup dengan jawaban itu atau dengan informasi itu? Kalau ibunya perhatian, rasanya tidak cukup. Dan selanjutnya dia akan memberikan pertanyaan tambahan. Memangnya teman-temanmu berapa? Kalau refer kepada teman-teman, anaknya ingat kepada 30 orang temannya dalam satu kelas. Kita tuliskan dulu, misalnya IPK 30 temannya itu adalah sebagai berikut. Itu adalah daftar lengkap 30 orang yang ada di kelas anaknya. Katakanlah kelasnya adalah kelas A. Nah, sekarang kira-kira kalau anaknya hafal semua, anggap aja hafal 30 IPK semua di dalam kelas, akankah dia menceritakan satu persatu IPK itu? Kalau asumsinya anak itu hafal, kira-kira kalau selesai disebutkan mahasiswa 1 3,00, mahasiswa 2 2,75, dan seterusnya sampai ke mahasiswa yang terakhir 3,05, selesai diceritakan, pertama, apakah si ibu langsung mengerti? Pasti yang ada malah kebingungan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Itu adalah pertanyaan besarnya. Jawabannya adalah bahwa dia harus mampu menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan gambaran mengenai data ini, sehingga ibunya
dapat memahami bagaimana fenomena atau IPK tersebut keadaannya. Untuk tidak membingungkan ibunya, dia memberi jawaban, "Bu, teman-teman sih pada umumnya adalah 2,82. Apakah cukup sekarang bagi si ibu? Boleh jadi cukup, karena dia mulai ada gambaran, mulai memahami kumpulan data ini dibandingkan dengan anaknya, maka anaknya ada di atas atau lebih besar dari keumuman kelompok data ini. Kalau ditambah dengan jawaban paling kecil adalah 1,05, maka ibunya bertambah pemahamannya bahwa anaknya lebih pintar daripada keumumannya dan bukan pemilik IPK terkecil. Kalau ditambahkan lagi, maksimal 3,85 atau paling besar 3,85. Nah, sekarang si ibu tahu bahwa anaknya bukan pemilik IPK terbesar. Maka dengan informasi-informasi tersebut, si ibu mulai tercerahkan dan selalu akan memberikan pesan berdasarkan informasi tadi. Misal, ya udah, kamu belajarlah lebih baik supaya kamu mendapat atau menjadi mahasiswa yang memiliki IPK terbesar. Nah, perhatikan teman-teman, penggunaan kata pada umumnya. Nah, untuk sementara secara statistik saya akan bilang, atau kalau ini diukur atau dihitung, maka ini akan memperoleh nilai rata-rata 2,82. Yang terkecil adalah 1,05. Kemudian yang paling besar adalah 3,85. 3,85 ada di sini. Nah, kira-kira begitu cara menjelaskan. Sehingga apa? Sehingga orang yang diajak komunikasi dengan kita dapat mengerti dengan mudah bagaimana kumpulan data itu. Ingat kita kepada definisi statistik pada pembahasan di awal-awal, bahwa statistik menurut pengertian pertama adalah merupakan kumpulan data, baik bilangan maupun non-bilangan, yang mendeskripsikan atau menjelaskan suatu fenomena atau keadaan. Dengan penyampaian tadi, maka orang ataupun dengan menggunakan cara penjelasan tadi, maka yang diajak komunikasi merasa ataupun paling tidak dapat memahami dengan lebih mudah bagaimana kumpulan data tersebut. Jadi teman-teman, bagaimana menjelaskan sesuatu kumpulan informasi kepada yang bertanya kepada kita atau kepada pihak lain, itu adalah proses menjelaskan. Kalau kita kaitkan dengan definisi statistika, maka ini berhubungan dengan bagaimana cara kita melakukan penyajian data. Nah, penyajian data yang dilakukan oleh anaknya tadi dengan menggunakan pada umumnya atau rata-rata 2,82, yang paling kecil 1,08 dan yang paling besar 3,83 adalah menggunakan angka.
Dengan demikian, di statistika, cara penyajian data dibagi menjadi dua bagian besar. Yang satu menggunakan numerik atau angka, yang kedua secara non-numerik. Numerik dan non-numerik inilah yang dipergunakan sebagai apa? Sebagai alat untuk menjelaskan bagaimana data atau kumpulan data yang kita miliki itu keadaannya. Nah, jadi untuk menyajikan data itu kita harus refer kepada kumpulan yang kita miliki, kemudian kita olah untuk kita sajikan. Secara numerik, bagaimana atau apa saja yang bisa dijadikan sebagai alat untuk menyajikan data itu. Oke, jadi numerik itu dipergunakan dengan menggunakan istilahnya adalah ukuran statistik. Apa saja ukuran statistik itu? Satu, namanya ukuran gejala pusat. Yang kedua, ukuran gejala letak. Yang ketiga, ukuran variasi atau keragaman. Empat, ukuran distribusi. 5, ukuran perbandingan, atau yang sekarang lebih banyak dikenal dengan yang dikatakan atau istilahnya indeks. 6 adalah ukuran hubungan. Ini paling banyak digunakan di penelitian. Apa itu istilahnya? Korelasi ataupun ukuran hubungan atau kaitan satu fenomena dengan fenomena lain. Ini yang paling menarik untuk dibahas. Nah, ini semua menggunakan angka-angka nanti. Sebagai contoh, di ukuran gejala pusat nanti ada beberapa ukuran ataupun contoh lah yang saya pasti atau saya yakin sudah sering dikenal oleh teman-teman. Ada rata-rata hitung, ada median, ada modus, dan seterusnya. Di ukuran gejala letak ada median juga masuk ke sini, di dua tempat. Ada kuartil, ada desil, ada persentil. Variasi juga banyak ya. Salah satu contohnya adalah simpangan baku atau varians. Kemudian ukuran distribusi, biasanya ini adalah kemencengan atau skewness dan kurtosis. Kemencengan, kurtosis. Sedangkan ukuran perbandingan ini adalah untuk angka indeks. Banyak indeks kebahagiaan, indeks kepuasan konsumen dan sebagainya. Ukuran hubungan ini ada regresi, korelasi,
isostructural equation model, dan seterusnya. Nah, itu semua penyajian data yang kita peroleh datanya dari kumpulan ini dalam bentuk numerik. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk non-numerik, atau ini biasanya dalam bentuk diagram atau batang. Ada banyak cara penyajian. Satu, misalnya ada tabel. Kedua, ada diagram lingkaran. Ada 3 diagram batang. Ada diagram pencar atau diagram titik. Ada dalam bentuk diagram batang dan daun. Ada diagram kotak atau box plot. Ada diagram garis. Ada kartogram atau diagram peta, dan masih banyak yang lainnya. Nah, biasanya kalau ini digambarkan secara visual, baik numerik maupun non-numerik pada prinsipnya sama, yaitu ingin menampilkan data yang dimiliki dengan tujuan agar pertama lebih mudah dipahami, yang kedua lebih mudah dikomunikasikan. Jadi kalau datanya dalam bentuk angka yang banyak ini 30, bagaimana dikomunikasikannya? Kalau dikomunikasikannya susah, bagaimana cara untuk memberikan pemahaman kepada orang yang kita ajak bicara? Nah, jadi sekali lagi, ini adalah cara kita atau salah satu bagian dari ilmu di statistika untuk bagaimana kita menjelaskan apa atau suatu fenomena atau keadaan dengan menggunakan data, sehingga orang yang diajak komunikasi dengan kita paham atau mengerti apa keadaan atau bagaimana keadaan data itu, apa yang bisa ditangkap, apa yang bisa dicari, dan pada ujungnya akan tetap dijadikan sebagai acuan kepada siapapun untuk lebih atau untuk membuat keputusan berdasarkan data faktual yang dimiliki. Teman-teman, pada bagian akhir sesi ini ada 2 hal paling tidak yang harus saya tekankan. Yang pertama, bahwa penyajian data itu sangat bergantung kepada tujuan kita untuk apa. Maksudnya, ketika data tersebut dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, apa yang ingin dicapai, apa yang ingin disampaikan. Misal, apakah ingin memperlihatkan perbandingan secara absolut, perbandingan secara relatif, atau ingin memperlihatkan perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, itu menentukan nanti jenis penyajian data seperti apa
yang harus disampaikan. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah masalah penyajian data ini akan sangat bergantung kepada jenis data yang kita miliki. Lebih tepatnya lagi kepada skala pengukuran yang dimiliki oleh data yang ada di kita. Masalah skala pengukuran ini akan dibahas lebih dalam lagi nanti pada sesi yang lain atau setelah ini, tapi yang jelas harus sebelum sesi yang membahas tentang ukuran-ukuran statistik, karena tidak bisa atau belum tentu data yang kita miliki bisa mempergunakan rumus ukuran statistik yang ada. Harus dilihat dulu angkanya seperti apa, tingkatan atau derajatnya, atau jenis data yang kita miliki seperti apa, maka belum tentu satu rumus itu bisa kita pergunakan. Contoh, rumus X bar yang dulu pernah dipelajari sewaktu di SMA, yaitu X bar sama dengan sigma XE per N. Rumus ini ya hanya untuk bilangan-bilangan yang boleh saya sampaikan sekarang adalah yang tingkatnya tinggi. Bagaimana tingkatan data yang kita miliki tersebut, bagaimana skala pengukurannya, nanti kita bahas di sesinya. Tapi yang jelas untuk sementara perlu saya sampaikan tadi, ketika Bapak Ibu sekalian memilih bagaimana bentuk penyajian data, maka harus diperhatikan satu tujuannya, yang kedua skala pengukurannya. Nah, skala pengukuran perlu saya sampaikan juga, ini akan menentukan analisis yang bisa dipergunakan. Oke teman-teman, kiranya untuk penjelasan tentang penyajian data pada tahap awal, sebelum nanti kita explore lebih dalam lagi satu persatu, karena ini akan lebih menarik semua ya. Seperti kenapa ini disebut sebagai ukuran gejala pusat. Nanti fenomenanya seperti apa bisa kita bahas satu persatu dengan lebih detail. Semua ya. Kemudian juga untuk yang penyajian secara non-numerik atau visual juga seperti apa. Nanti akan lebih menarik lagi. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi dan tetap mendalami statistika dan yakinkan bahwa statistika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.